Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Nabila dan rekan saya Yazid Abrar. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk memaparkan hasil kerja kami dalam proyek ujian akhir semester pada mata kuliah metode numerik. Sebagaimana yang telah ditugaskan oleh Ibu dosen, yaitu Ibu Nitami Lestari Putri, Eskom Mkom. Dalam proyek kali ini, kami diminta untuk melakukan beberapa hal penting, yaitu 1. Membuat sebuah soal himpunan persamaan non-linier yang berbeda dari kelompok lain. 2. Memilih serta mengimplementasikan 3 metode numerik untuk menyelesaikan persamaan tersebut. 3. Melakukan perhitungan menggunakan Excel, lalu memvalidasi hasilnya melalui program. Dan yang keempat, yaitu menyusun analisis proses dan hasilnya dalam bentuk laporan dan video pembelajaran sebagai bagian dari presentasi. Dalam pengerjaan proyek ini, saya bertanggung jawab pada analisis dan perhitungan Excel, sedangkan rekan saya fokus pada pembuatan dan validasi program menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi di sini kami menggunakan rumus fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x kurang 10. Persamaan ini kami selesaikan menggunakan 3 metode, yaitu metode iterasi sederhana, metode Newton-Raphson, dan metode secant. Baik, selanjutnya kita masuk ke proses perhitungan menggunakan Excel. Saya akan menjelaskan bagaimana setiap metode diimplementasikan secara manual dalam bentuk tabel iterasi, termasuk nilai-nilai yang diperoleh dari setiap langkahnya. Dari persamaan f(x) sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x kurang 10, kita akan mencari akar dari persamaan tersebut, yaitu nilai x yang membuat f(x) sama dengan 0. Untuk menyelesaikannya, yang pertama kita akan menggunakan metode iterasi sederhana yang mengharuskan bentuk f(x) diubah menjadi bentuk baru, yaitu x sama dengan gx. Dari sini kita mendapatkan bentuk pertama, yaitu gx sama dengan akar 10 kurang 2x. Dari mana kita mendapatkan bentuk seperti ini? Nah, jadi yang pertama kita ubah dulu bentuk f(x)-nya ini menjadi sama dengan 0, yaitu menjadi x kuadrat tambah 2x kurang 10 sama dengan 0. Kemudian untuk mengisolasi x kuadrat agar berada di sebelah kiri, maka kita pindahkan suku-suku ke ruas sebelah kanan. Persamaan awalnya kan x kuadrat tambah 2x kurang 10 menjadi x kuadrat sama dengan min 2x tambah 10. Nah, yang awalnya di persamaan ini positif 2x kurang 10. Nah, saat dipindah ke sebelah ke ruas kanan, dia menjadi negatif. Dan untuk 10-nya yang awalnya negatif berubah menjadi positif. Jadinya x kuadrat sama dengan minus 2x tambah 10. Sehingga didapatkanlah seperti ini. Kemudian untuk menghilangkan akar pangkat 2 ini, kita ambil akar kuadratnya dari kedua sisi, yaitu menjadi x sama dengan akar min 2x tambah 10. Nah, agar tanda positif lebih enak dihitung, maka kita pindahkan konstanta 10 ini ke depan. Kemudian, agar tanda positif lebih enak dihitung, maka kita tulis sebagai x sama dengan akar 10 kurang 2x. Dan bentuk inilah yang kita gunakan sebagai fungsi iterasi gx sama dengan akar 10 kurang 2x. Selanjutnya, untuk tabel iterasi, rumus persamaannya kan f(x) sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 10 yang diubah ke bentuk gx sama dengan akar 10 dikurang 2x dengan tebakan awalnya yaitu 2 atau x0 nya sama dengan 2 dengan toleransi errornya yaitu 0,001. Nah, rumus iterasinya itu kan xn tambah 1 sama dengan gxn sama dengan akar 10 kurang 2xn. Kemudian untuk fx-nya yaitu fxn sama dengan x pangkat 2n tambah 2xn dikurang 10. Nah, yang pertama kita masukkan nilai awalnya atau x0-nya 2. Kemudian untuk gx-nya kita menggunakan rumus SQRT. Mengapa menggunakan rumus SQRT? Karena ini kan tadi bentuk gx-nya akar 10 kurang 2x. Karena dia akar, maka harus menggunakan SQRT. Nah, jadi di sini SQRT dalam kurung 10 kurang 2 dalam kurung
nilai X awalnya. Seperti ini. Kemudian untuk fx-nya yaitu menggunakan rumus fx sama dengan x kuadrat tambah 2 kali x kurang 10. Kita masukkan x kuadratnya yaitu ini tadi, nilai awalnya yaitu 2, berarti 2 pangkat 2 ditambah 2 dikali 2 kurang 10. Maka didapatkanlah hasil minus 2. Kemudian untuk keterangannya yaitu if absolute dari fx jika kurang dari nilai error maka berhenti, dan jika belum maka lanjutkan. Kemudian pada iterasi kedua didapatkan hasil x-nya 2,44949897, gx-nya 2,2585439 dan fx-nya yaitu 0,8989 dan seterusnya. Nah, kemudian pada iterasi ketiga dia mengalami penurunan nilai yaitu menjadi 2,2585439. Kemudian pada iterasi keempat nilainya naik lagi menjadi 2,3415619. Kemudian turun lagi yaitu menjadi 2,3058352. Nilai X-nya terus berubah sedikit demi sedikit dan semakin mendekati angka yang stabil. Pada iterasi ke-10 ini nilai X sudah mendekati yaitu 2,3167864 dan perubahan antar iterasi menjadi sangat kecil yaitu kurang dari batas error yang ditentukan yaitu 0,001. Karena perubahan nilai sudah sangat kecil dan tidak lagi signifikan, maka proses iterasi dihentikan pada iterasi ke-11. Hasil akhirnya diperoleh yaitu 2,316550. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bentuk fungsi iterasi ini berhasil konvergen karena dia berhenti. Meskipun terdapat sedikit naik turun pada nilai iterasi, prosesnya tetap stabil dan akhirnya berhasil mendekati akar dari persamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yazid Abrar. Di sini saya ingin menjelaskan tentang metode iterasi sederhana Newton-Raphson dan second dengan menggunakan bahasa pemrograman yaitu Python. Di sini saya mulai dengan metode iterasi sederhana yaitu iterasi pertama. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang iterasi pertama yaitu dimulai dari import math. Ini untuk mengimpor modul agar Python itu bisa menggunakan seperti akar kuadrat yaitu math skrp. Di sini saya mendefinisikan x pangkat 2 ditambah 2x min 10. Lalu untuk definisi gx pertama yaitu akar 10 min 2x. Di sini akar menggunakan skrp, tadi diimport menggunakan import math. Untuk nilai awal di sini saya menggunakan x sama dengan 2, error yaitu 0,001, maksimum iterasi 50. Ini untuk iterasi maksimum sampai dengan 50. Di sini ada baris. Di sini ada baris untuk mencetak judul kolom. Lanjut ke proses. Di sini ada for i in range 1 maksimum iterasi plus 1. Fungsinya apa? Melakukan iterasi dari 1 sampai maksimum iterasi yaitu 50, dan setiap iterasi akan ditambah 1, jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Fx sama dengan mengambil nilai fx yang ada di definisi atas, gx juga. Dan di baris ini jika ABS fx kurang dari error 0,01 maka nilainya akan berhenti. Jika tidak, maka print akan dilanjutkan. Di sini x sama dengan gx, update nilai x dengan hasil untuk iterasi berikutnya. Lalu kita jalankan. Yaitu iterasinya berhenti di 11. Baik, selanjutnya metode iterasi sederhana dalam bentuk kedua yaitu didapatkan bentuk gx-nya 10 kurang x kuadrat bagi 2. Dari mana mendapatkannya? Yaitu kita pertama seperti biasa yaitu mengubah bentuknya menjadi sama dengan 0 yaitu x kuadrat tambah 2x kurang 10 sama dengan 0. Kemudian kita pindahkan x kuadrat dan minus 10-nya ke ruas sebelah kanan dan kita sisakan 2x-nya ini ke ruas kiri. Lalu jadilah 2x sama dengan minus x kuadrat tambah 10. Kemudian karena di kiri ada 2x dan kita ingin mengisolasi x saja, jadi kita bagi kedua ruasnya dengan 2.
maka kita pindahkan 2-nya. Lalu kita susun menjadi X sama dengan 10 kurang X kuadrat bagi 2. Lalu kita dapatkan hasil GX-nya yaitu 10 kurang X kuadrat bagi 2. Baik, selanjutnya untuk langkah-langkah iterasinya. Yang pertama kita masukkan di X-nya itu 2 karena tebakan awalnya, atau X0-nya 2. Kemudian pada GX-nya kita masukkan rumus GX tadi yang 10 kurang X kuadrat dibagi 2. Nah, kita masukkan di sini yaitu 10 kurang X-nya yaitu 2, kemudian pangkat 2 lalu dibagi 2. Kemudian di sini rumus fx-nya kita masukkan lagi, X-nya yaitu 2. Nah, jadi X itu 2 kan tadi, jadi 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2 kurang 10, lalu dapatlah hasilnya minus 2. Nah, kemudian pada iterasi kedua didapatkan kan GX-nya tadi 3, nah nilai X new-nya itu 3. Kemudian nilai iterasi selanjutnya yang ketiga yaitu mendapatkan nilai 0,5. Lalu di sini terlihat bahwa nilai X-nya itu mulai naik turun secara tidak stabil. Hal ini terus berlanjut di iterasi berikutnya yang dimana nilai X-nya menjadi 4,875, lalu berubah menjadi negatif 6,8828,125, kemudian semakin besar nilainya menjadi minus 18,6865,540. Nah, dan seterusnya sampai di iterasi ketujuh ini makin besar ya. Nah, kita lihat di sini menjadi minus 169,5936,494 pada iterasi ke-8 sampai ke-13. Dia nilai X-nya makin meningkat drastis hingga mencapai ratusan juta bahkan triliunan dan sampai bentuk eksponensialnya sangat besar. Di sini kita bisa lihat bahwa proses iterasi tidak mendekati akar melainkan semakin menjauh. Di iterasi ke-14 dan 15 ini Excel sudah tidak mampu menghitung karena nilainya terlalu besar sehingga muncul error dan num. Ini menandakan bahwa metode iterasi ini gagal konvergen dan hasilnya menjadi divergen berisolasi. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang iterasi 2. Sama saja seperti yang tadi, cuman di sini bedanya di GX ada 10 min X maka 2 per 2. Untuk nilai awal sama, error sama, dan maksimum iterasinya 50. Di sini untuk memprint kolom judul kolomnya, di sini untuk for i range sama dengan 1 dengan maksimum iterasi 50 plus 1 akan jalan terus sampai 50 maksimum iterasinya. Di sini untuk nilai fx-nya itu diambil dari hasil fx. Untuk nilai gx-nya juga diambil dari nilai gx. Dan jika ABS fx kurang dari error yaitu 0,01, maka iterasi akan berhenti. Jika tidak, maka iterasi akan maju. Di sini x sama dengan gx juga tetap untuk memperbarui sidang nilai gx-nya. Kita jalankan di sini. Kenapa begini hasilnya? Berarti di sini adalah divergen, yang berarti kalau di Excel itu adalah num. Bisa dilihat di sini hasil terlalu besar, berarti error melebihi maksimum iterasi 50. baik, selanjutnya kita lanjut ke metode iterasi sederhana bentuk 3. Kita dapatkan bentuk GX-nya yaitu 10 bagi X tambah 2. Nah, bagaimana dapat jadi 10 bagi X tambah 2 ini? Yaitu, yang pertama kita seperti biasa mengubah bentuk fx-nya sama dengan 0. Kemudian kita pindahkan konstanta 10 ini ke ruas sebelah kanan. Nah, lalu jadinya X kuadrat tambah 2X sama dengan 10. Kemudian kita faktorkan X kuadrat ini menjadi X dalam kurung X tambah 2 sama dengan 10. Nah, kemudian karena kita ingin mengubahnya menjadi bentuk GX yang kita gunakan untuk iterasi, jadinya kita isolasikan X, yaitu menjadi X sama dengan minus 10 dibagi X tambah 2. Jadi dapatlah bentuk GX sama dengan 10 dibagi X tambah 2. Nah, kemudian kita lanjut ke perhitungan tabel di iterasinya. Nah,
masih sama, yaitu X awalnya yaitu 2. Kemudian kita masukkan rumus GX nya tadi, yaitu 10 bagi X tambah 2. X nya tadi itu kan didapatkan yaitu ini nilai awalnya 2. Nah kita tambahkan yaitu 10 bagi 2 tambah 2, dapatlah hasilnya 2,5. Kemudian untuk rumus fx nya masih sama, yaitu X kuadrat tambah 2 kali X kurang 10. Dan X nya masih sama yaitu 2, berarti jadinya 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 dikurang 10, dapatlah hasilnya minus 2. Nah kemudian pada iterasi selanjutnya yaitu dia berubah menjadi 2,222 dan GX nya 2,3684211 dan fx nya yaitu minus 0,61728391. Nah nilai X-nya ini terus mengalami perubahan secara naik turun juga, tapi secara umum dia makin mendekati nilai yang stabil. Setelah 14 iterasi, dia nilai X-nya mendekati menjadi 2,3167267 dengan selisih antara iterasi yang sudah sangat kecil, yaitu di bawah batas error 0,001. Nah kemudian ini kan fx-nya tadi mengalami naik turun kan, dari minus 0,61728391, kemudian di iterasi keempatnya jadi 0,34626038. Dia nilainya naik turun dan sampai pada iterasi keempat dia nilainya 0,00675731 dan dia berhenti. Nah ini bisa disebut sebagai convergent karena dia berhenti dan mendekati nilai batas errornya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang iterasi ketiga dengan mendefinisikan X pangkat 2 plus 2X min 10 dan GX iterasi ketiga yaitu 10 per X plus 2 dengan nilai awal 2, error 0,01 dan maksimum iterasinya yaitu 50. Dan di baris ini adalah untuk memprint judul kolom. Dan di bawahnya di sini adalah looping untuk menghitung iterasi yang akan kita lakukan dengan maksimum iterasinya 50 dan setiap iterasi akan ditambah 1. Dan di sini adalah fx dan gx yang dimana itu diambil dari definisi gx dan gx-nya. Dan di sini ada if else di mana jika if ABS fx kurang dari error 0,01 maka akan mencetak berhenti jikalau ABS fx-nya kurang dari 0,01. Jika tidak, atau jika lebih dari 0,01, maka akan dilanjutkan cetakannya. Coba di sini kita run. Terlihat output melakukan iterasi sampai 14, dan di iterasi 14, keterangannya akan berhenti. Selanjutnya kita hitung rumus persamaannya menggunakan metode kedua, yaitu metode Newton-Raphson. Nah, di sini kita masukkan dulu rumus fungsinya, yaitu X kuadrat tambah 2X kurang 10. Kemudian kita turunkan fungsinya menjadi f aksen X 0, yaitu 2X tambah 2. 2X ini dapat dari mana? Dapat dari, jadi di depan X itu anggap 1. Nah, kemudian 1 itu dikali ke pangkat dari X-nya, yaitu pangkat X-nya kan 2, jadi 1 kali 2 itu 2. Kemudian di pangkat X-nya itu kan tadi 2, nah pangkat 2 itu kita kurangkan 1, 2 kurang 1 yaitu 1 kan. Nah, kemudian jadilah 2X. Karena 1 itu kan anggapannya ya udah 1 aja, jadi nggak usah ditulis. Nah, alhasil menjadi 2X saja. Nah, kemudian di suku kedua yaitu 2X. Nah, dia memiliki X kan, nah itu kita bisa turunkan menjadi 2 saja. Dan kemudian pada suku ketiga dia tidak memiliki variabel dan dia hanya konstanta, jadi tidak bisa diturunkan. Jadi yang diturunkan pada fungsi turunan pertama hanya 2X tambah 2. Kemudian ini bisa kita turunkan lagi, jadi pada turunan kedua yaitu f aksen X jadi 2 saja. Kenapa? Karena di sini suku pertama saja yang memiliki X-nya dan suku kedua dia konstanta. Jadi hanya 2 saja yang bisa diturunkan. Nah, kemudian di fx ini kita masukkan nilai fungsinya. Nah,
nilai fungsinya tadi kan x kuadrat tambah 2x kurang 10. Kita masukkan x-nya itu kan 2. Nah, jadi 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 lalu dikurang 10, dapatlah hasil minus 2. Kemudian pada f aksen x-nya kita masukkan lagi rumusnya. Nah, jadi 2 dikali 2 ditambah 2 dapatlah hasilnya 6. Kemudian pada turunan fungsi yang ketiga yaitu 2, kita masukkan 2 saja karena tidak ada yang bisa kita hitung. Nah, kemudian pada tabel ini, nah di sini pada x alt-nya itu 2 atau x awalnya itu 2. Kemudian pada fx-nya kita sebelum kita masuk ke iterasi, kita harus mengecek konvergensi metodenya menggunakan rumus fx dikali f aksen x dibagi f aksen x pangkat 2. Nah, kemudian di sini sudah tadi kita masukkan x alt-nya 2, lalu nih fx-nya kita masukkan rumusnya yaitu x pangkat 2 ditambah 2x kurang 10, yaitu nih x-nya 2, jadi 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 dikurang 10 dapat hasilnya minus 2. Kemudian pada f aksen x-nya tadi kita masukkan seperti yang di rumus masukkan fungsinya tadi, yaitu 2 dikali 2 ditambah 2 yaitu sama dengan 0. Kemudian x new-nya, nah ini kita dapatkan dari x alt dikurang dalam kurung fx dibagi dari f aksen x, dapatlah hasilnya 2,33. Nah, kemudian untuk galat dan errornya ini kita absolutkan nilai fx-nya. Jadi absolut fx, absolut minus 2 yaitu 2. Kemudian keterangannya seperti biasa, yaitu jika nilai galatnya itu kurang dari nilai batas error maka berhenti. Kemudian jika belum maka lanjutkan. Nah, kemudian pada iterasi kedua dia x alt-nya tadi kan dapat dari yang x new ini. Nah, jadi x alt-nya kita taruh di sini 2,333 dan kemudian fx-nya kita masukkan lagi rumusnya. Nah, itu jadi 2,33 di pangkat 2 tambah 2 kali 2,33 lagi dikurang 10 dapatlah hasilnya 0,111. Kemudian pada f aksen x kita hitung lagi yaitu 2 dikali 2,333 tambah 2 dapatlah hasilnya 6,66667. Kemudian pada x new-nya yaitu sama itu x alt-nya dikurang dari fx dibagi f aksen x dapatlah hasilnya 2,31667. Nah, galatnya juga sama, absolut dari fx, dan kemudian pada iterasi ketiga dia berhenti atau convergent. Nah, di sini karena nilainya itu sudah kurang dari 1, maka kita pastikan convergent. Karena pada iterasi ketiga tadi nilai galatnya yaitu 0,00278. Nah, disinilah kita bisa tahu dia convergent, dia berhenti karena nilai iterasi ketiga yang galatnya ini udah di bawah 0,01. Kemudian karena nilai errornya sudah sangat kecil maka iterasinya dihentikan, dan saya simpulkan bahwa nilai akar dari fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 10 adalah 2,316625. Baik, sini saya ingin menjelaskan tentang Newton Raphson. Untuk definisi sama seperti tadi, x pangkat 2 plus 2x min 10. Dan untuk f aksennya yaitu 2x plus 2. Dan di baris 7 ada di sini adalah fungsi untuk mendefinisikan Newton Raphson dengan x awal yaitu x0 batas error 0,001 dan untuk maks iterasinya 100. Dan di bawahnya ada untuk mencetak judul kolom. Di sini ada perulangan dengan dimulai dari 1 sampai iterasi di plus 1 gitu. Dan hasil maksimalnya yaitu 100. Untuk nilai fx di sini mengambil dari nilai fx awal, dan di bawahnya sini dfx untuk menghitung nilai turunan fungsi dx0 yaitu f aksen. Dan di baris selanjutnya di sini x1 seberangan 0 min fx per dfx. Ini adalah rumus utama Newton Raphson. Dan di sini ada rumus untuk hitung galat dengan ABS dengan fx. Dan di sini ada keterangan berhenti jika galat kurang dari batas error, yaitu batas errornya 0,01 dan
akan dilanjutkan jika lebih dari 0,01. Di sini ada kode untuk mencetak hasil iterasi, dan di sini jika galat kurang dari batas error maka akan berhenti. Di sini x0 akan diubah jangan sama dengan x1, dan di sini untuk fungsi awal yaitu Newton Raphson 2,001, yaitu nilai awal yaitu x-nya 2 dan errornya 0,01. Di sini kita coba jalankan. Maka iterasinya akan berhenti di 3, sama seperti di Excel. Selanjutnya kita hitung rumus persamaannya menggunakan metode ketiga, yaitu metode sekant. Nah, untuk metode sekant ini rumus fungsinya masih sama, yaitu fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 10. Kemudian dia menggunakan dua nilai awal, yaitu x0 dan x1. Nah, untuk x0-nya yaitu 5, kemudian x1-nya yaitu 2. Kemudian saya menggunakan rumus metode sekantnya. Nah, untuk rumus sekantnya yaitu x2 sama dengan x1 dikurang x1 dikali x1 kurang x0 dibagi fx1 dikurang fx0. Nah, jadi saya mulai pada iterasi pertama. Kita taruh di sini x0-nya yaitu 5 nih tadi, kemudian x1-nya yaitu 2. Lalu pada fxi kurang 1 yaitu kita masukkan rumusnya yaitu x kuadrat tambah 2x kurang 10-nya, rumus fx-nya yaitu x-nya tadi kan 5 nih, kita masukkanlah 5 kuadrat tambah 2 kali 5 dikurang 10, dapatlah hasilnya 25. Terus untuk fxi-nya kita masukkan x1-nya tadi pada rumus persamaan fx-nya yaitu 2 kuadrat tambah 2 kali 2 dikurang 10, dapatlah hasilnya 2. Nah, kemudian untuk xi tambah 1 atau x new-nya, nah ini rumusnya yang tadi. Nah, ini kita masukkan rumusnya yang rumus x new-nya tadi, yaitu 2 dikurang minus 2 dikali 2 dikurang 5, kemudian bagi minus 2 dikurang fxi-nya itu 25. Jadi dapatlah hasilnya 2,222. Nah, untuk nilai galat atau x new dikurang x1-nya yaitu absolut dari x new kurang x1. Nah, di sini nilai x new-nya yaitu 2,222 dikurang dari x1-nya yaitu 2. Maka dapatlah hasilnya 0,222. Nah, di sini kita masih lanjutkan karena belum mendekati batas error. Kemudian pada iterasi kedua didapatlah nih tadi kan x new-nya yaitu 2, kemudian kita taruh di sini. Lalu pada x new di iterasi kedua didapatkan hasil 2,321429. Kemudian iterasi ketiganya 2,316555, dan akhirnya pada iterasi keempat x new-nya yaitu 2,316625. Nah, di sini pada iterasi keempat dia berhenti karena sudah lebih kecil dari batas error, yaitu batas errornya 0,001, sehingga proses iterasi dihentikan. Dengan demikian, akar dari fungsi yang diperoleh menggunakan metode sekant adalah ini 2,316625. Akarnya ini. Dan yang terakhir saya ingin menjelaskan tentang metode sekant. Di sini definisi seperti yang tadi, x pangkat 2 plus 2x min 10. Di sini ada mendefinisikan tentang sekant dengan x awal yaitu x0, x1, dan f dengan maks iterasi yaitu 100. Dan di sini ada mencetak judul kolom. Di sini baris selanjutnya ada untuk menghitung looping dengan maks iterasinya 100. Setiap iterasi akan ditambah 1. Dan di dua baris ini ada menghitung fx0 sama dengan f. Dan di sini ada hasil. Dan di dua baris ini menghitung hasil definisi fx0 dan fx1. Di sini, jika fx1 min fx10 sama dengan 0, maka akan tercetak iterasi terjadi kepergian dengan 0 dan akan berhenti.
sini kita akan mencetak X new sama dengan X1 min fx1 dikali X1 min x0 per fx1 min fx0, dan di baris ini menghitung galat ABS-nya. Dan untuk keterangan akan berhenti jika galat kurang dari evaluation atau error. Jika tidak, maka akan lanjut. Di sini untuk merancet di kolom sini untuk mencetak hasil dari iterasi. Jika if galat kurang dari epsilon atau error, maka akan berhenti. x0, x1 sama dengan x1, x0. Di sini x0-nya adalah 5, x1-nya adalah 2, dan epsilonnya adalah error 0,01 dengan second method. Dan jika kita jalankan, maka iterasi akan berhenti di 4 sama dengan x0-nya. 625 akarnya ini. Baik, itu saja penjelasan, analisis, dan perhitungan manual Excel dari saya. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf jika saya memiliki kekurangan dalam kata-kata dan perhitungannya. Mungkin ada yang agak kurang tepat. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selanjutnya, untuk pembuatan dan validasi program menggunakan bahasa Python akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Yazid Abrar. Terima kasih.